Bergerak ke kanan, cungkil dia, berbahaya jebret. Naon deui? Jonathan tadi berbahaya. Apa yang akan diputuskan oleh referee? Kita lihat David Silva goyang dia, jebret. Ezra Bruno. Dan Bruno dan Bruno. Aduh. Pada pertandingan pekan ke-25 Liga 1 2021-2022, Persib Bandung versus PSIS Semarang bermain imbang 0-0 pada Selasa 15 Februari 2022 tadi malam. Persib Bandung dan PSIS Semarang sama-sama tidak bisa memanfaatkan berbagai peluang yang tercipta sepanjang 90 menit di laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali tersebut. Babak pertama duel berjalan cukup sengit sejak menit awal. Baik Persib maupun PSIS sama-sama melakukan serangan. Akan tetapi, masih belum ada peluang yang berarti. Pada menit ke-14 Persib mendapatkan peluang. Namun sayangnya, Ezra Walian gagal memanfaatkan peluang setelah mendapatkan umpan terobosan David da Silva. Sementara itu, kubu PSIS harus bekerja lebih ekstra karena gempuran yang dilakukan Persib Bandung. Persib Bandung mendapat salah satu peluang terbaiknya pada menit ke-20. Akan tetapi, tendangan Bruno Cantanhede masih membentur mister gawang PSIS. Padahal, dia sudah berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan Jandia Eka Putra. PSIS juga mendapatkan peluang yang nyaris membuat gol keunggulan. Akan tetapi, tendangan Welles Costa di menit ke-37 masih mengenai kaki Igbonevo dan hanya berujung sepak pojok. Memasuki 5 menit akhir, jalannya pertandingan masih berjalan sengit. Persib Bandung lebih mendominasi dari segi menyerang. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Persib masih belum menurunkan tempo permainannya. Persib Bandung masih terus melakukan serangan ke gawang PSIS, namun lagi-lagi serangan yang mereka lakukan belum berbuah hasil. Seperti yang terjadi pada menit ke-45 babak kedua, David da Silva dan Bruno Cantanhede hampir saja menjebol gawang PSIS, andai saja tandukan Bruno tepat sasaran. Bruno Cantanhede kembali mendapatkan peluang emasnya pada menit ke-60. Dia menerima umpan yang diberikan David da Silva, akan tetapi eksekusinya masih sangat buruk karena bola tidak mengarah ke gawang PSIS. PSIS sendiri memiliki peluangnya di menit ke-80. Flavio Beck Junior melakukan penetrasi dengan masuk ke kotak penalti Persib, tetapi tak bisa menyelesaikan peluang dengan baik. Alhasil, pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Hasil itu membuat Persib tertahan di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 2021-2022 dengan nilai 47 poin dari 24 pertandingan. Sementara itu, PSIS Semarang juga tertahan di posisi ke-8 dengan nilai 34 dari 25 laga. Persib Bandung gagal memangkas jarak dengan pimpinan klasemen sementara Liga 1 2021-2022 Arema FC akibat ditahan imbang PSIS Semarang dengan skor 0-0. Hasil imbang ini membuat Maung Bandung terpaut 5 angka dari Arema FC. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengaku sangat kecewa dengan hasil imbang pada pertandingan kali ini. Menurut Robert Albert, pasukannya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan peluang, tetapi gol tak kunjung datang. Robert menyatakan beberapa peluang Persib Bandung seharusnya bisa berbuah gol, tetapi penyelesaian akhir yang buruk. Hasil imbang melawan PSIS Semarang tentu membuat Persib Bandung semakin sulit untuk bisa menjadi juara. Para pesaing seperti Arema FC, Bayangkara FC, dan Bali United semakin konsisten meraih poin penuh. Menurut pelatih asal Belanda itu, Persib Bandung masih tetap berada di jalur juara. Dengan sisa 12 pertandingan lagi, Robert Albert masih cukup optimistis Persib bisa memenuhi target menjadi juara di akhir musim nanti. Di luar itu,
Kritikan keras diberikan Bobotoh untuk penampilan Bruno Cantanhede pada laga malam kemarin. Dia lagi-lagi gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Padahal secara statistik, Bruno Cantanhede kurang lebih memiliki 5-6 peluang untuk mencetak gol. Usaha rekan-rekannya untuk menciptakan peluang gagal dituntaskan Bruno menjadi gol. Kritikan pun disampaikan oleh pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert kepada Bruno Cantanhede. Dia berharap Bruno bisa tampil lebih efisien dan tenang untuk memanfaatkan setiap peluang yang tersaji. Tentunya saya sangat kecewa dengan hasil draw ini. Kami coba berkreativitas dan mendapatkan peluang untuk menjadi gol, tetapi belum berhasil juga. Kami sangat menunggu sebetulnya gol itu tercipta supaya bisa mendapatkan gol demi gol lagi. Tapi beberapa peluang yang bisa tercipta untuk menjadi gol malah tidak berbuah gol. Klasemen kami masih ada di papan atas dan kami masih menyisakan 1 pertandingan. Yang paling penting adalah kami bisa memenangkan tiap pertandingan supaya kami bisa meraih poin demi poin sehingga mendekati peringkat yang ada di atas. Ketika pemain bermain bagus, menciptakan kreativitas, tentunya dia harus betul-betul bisa memanfaatkan peluang itu menjadi gol. Dan itu menjadi sesuatu yang kita tunggu, termasuk oleh Bruno. Jelas Robert Rene Albert. Di sisi lain, Ketua Umum Bobotoh Maung Bandung Bersatu, Bomber Asep Abdul kecewa dengan penampilan Bruno Cantanhede. Dia mengatakan Bruno Cantanhede sangat tidak layak untuk dipertahankan. Menurutnya, penampilannya jauh dari kata memuaskan. Menurut Asep Abdul, Bruno Cantanhede sebetulnya memiliki banyak peluang pada pertandingan malam kemarin. Entah apa yang terjadi, kerja keras dari rekan-rekannya untuk menciptakan peluang disia-siakan oleh Bruno. Kalau untuk out, sudah tidak bisa, karena transfer sudah ditutup. Menurut saya, seperti bukan pemain untuk dipertahankan. Produktivitasnya kurang. Insting golnya kurang baik. Striker harus bisa sabar dan mengolah peluang menjadi gol. Harusnya malu. Beberapa kali berhadapan dengan penjaga gawang, gagal lagi. Harusnya malu. Insting strikernya lemah. Jelas Asep Abdul. Selain itu, pelatih PSIS Semarang Dragan Djukanovic mengatakan pertandingan melawan Persib Bandung berlangsung seimbang. Menurutnya, para pemain tampil sangat baik meskipun ada beberapa yang baru pulih dari COVID-19. Dragan mengungkapkan PSIS sebetulnya bisa meraih kemenangan jika wasit berlaku adil. Ketika kiper Persib Teja Paku Alam menjegal penyerang PSIS, Hope Walls pada menit ke-30, kartu merah layak diberikan. Selain itu, kredit diberikan Dragan kepada Alveandra Dewangga yang tampil cukup apik pada laga malam kemarin. Meskipun pada awal-awal pertandingan, dia sedikit kebingungan bermain di posisi bek kiri. Dewa, sapaan akrab Dewangga, mampu membuat mati kutu bagi dua striker Persib Bandung asal Brazil, David da Silva dan Bruno Cantanhede. Karena itu, Dewa pantas menjadi man of the match dalam duel Maung Bandung kontra Laskar Maesa Jena tersebut. Bek muda kelahiran Semarang, 28 Juni 2001 ini memang tampil penuh agresif dalam mematahkan serangan yang dibangun Persib Bandung. Aksi yang ditunjukkan Dewa cukup membuat frustasi bagi lini depan Maung Bandung dalam membangun serangan. Pemain dengan tinggi 1,78 meter ini memang sempat sesumbar siap mematahkan serbuan Persib yang dibangun lewat duet Brazil, David da Silva dan Bruno Cantanhede. Persib Bandung dipastikan kehilangan Mohamed Basim Rashid saat menghadapi Persipura Jayapura pada pekan ke-26 Liga 1 musim 2021-2022. Pemain internasional Palestina itu absen melawan Persipura karena harus menjalani skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Rashid diganjar kartu kuning oleh wasit Farid Hitaba saat Persib menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-24 Liga 1 di Stadion Kapten Iwan Dipta. Itu adalah kartu kuning kelima yang diterima Rashid hingga pekan ke-25 Liga 1 musim ini. Sebelumnya, Rashid menerima kartu kuning saat menghadapi Bali United, Persija Jakarta, dan Persiraja Banda Aceh.
Absennya Rashid karena sanksi akumulasi merupakan yang kedua dialami pemain berusia 26 tahun itu. Sebelumnya, Rashid berstatus menjalani sanksi saat Persib menghadapi Arema FC pada pekan ke-14. Tetapi saat itu, tanpa skorsing pun, Rashid dipastikan absen karena harus membela timnas Palestina di Piala Arab 2021. Rashid dalam pertandingan Persib melawan PSIS dimainkan selama 87 menit dan tak mampu membantu Maumendo mengandaskan PSIS Semarang meski sepanjang laga menguasai permainan. Sementara pertandingan Persib kontra Persipura Jayapura dijadwalkan digelar di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali pada Sabtu 19 Februari 2022. PT LIB sudah merilis jadwal partai tunda Liga 1 2021-2022. LIB merilis jadwal baru untuk dua pertandingan, yaitu Persipura Jayapura versus Madura United dan PSM Makassar versus Persib Bandung. Dua pertandingan tersebut tertunda pada awal Februari 2021. Persipura versus Madura United sedianya digelar pada 1 Februari, sementara PSM Makassar versus Persib Bandung sehari berselang. Laga Persipura versus Madura United sempat tertunda karena Laskar Sapekera dilanda badai COVID-19 dan cedera pemain. Hal serupa juga terjadi pada PSM Makassar versus Persib Bandung, di mana Maung Bandung kekurangan pemain karena COVID-19. Dalam jadwal terkini seri keempat Liga 1 2021-2022 yang diterima Kumparan, duel Persipura versus Madura United dijadwalkan bergulir pada 21 Februari dan PSM Makassar versus Persib Bandung akan digelar 22 Februari. Kedua laga itu sama-sama akan dihelat di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali. Sementara satu laga tunda lainnya, Persija Jakarta versus Madura United, belum diketahui kapan akan dilangsungkan. Partai yang sedianya digelar 9 Februari silam itu tertunda karena pihak Persija yang dilanda badai COVID-19. Penyerang Persib Bandung David Da Silva mengutarakan kemarahannya dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya pada Minggu malam lalu. Dalam unggahannya itu, David Da Silva murka dan menyamakan dirinya bagaikan tahanan dan seekor binatang. Menanggapi unggahan David Da Silva, Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita mengaku akan menginformasi hal itu kepada manajemen Persib Bandung. Ahmad Hadian Lukita mengakui dirinya belum melihat langsung unggahan dari David Da Silva. Namun dia mengaku sudah mengetahui kabar tak sedap itu. Pasca adanya temuan kasus COVID-19 pada pemain dan ofisial Liga 1, PT LIB sudah memperingatkan semuanya agar mematuhi sistem bubble yang diterapkan. Dalam aturan ini, semua pemain dan ofisial yang berada di area bubble tidak boleh bertemu dengan orang di luar area bubble. Kita akan tanya ke manajemen apa betul, karena bisa saja tidak tahu tanggalnya, atau memang betul kejadiannya seperti yang ada di postingan itu. Kita beri memo resmi ke semua klub, tidak boleh kemana-mana, harus dipantau semua pemain, tidak boleh bertemu dengan yang tidak diperiksa, dan ada jadwal tertentunya. Jelas Ahmad Hadian Lukita.